Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Trubus, permasalahan mengenai mafia tanah ini benar-benar kompleks. Tadi sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian, ada modus baru. Kemudian juga ada program pemerintah yang juga disalahgunakan di sini. Artinya dengan hal-hal semacam itu, pengawasan yang berlayer, segala macam alat yang canggih juga ternyata masih bisa ditembus. Artinya juga kalau ada modus baru, cara untuk menggergajinya ataupun menuntaskannya juga harus cara baru, Pak. Iya, menurut saya itu harus dengan cara strategi-strategi yang baru juga gitu. Karena apa? Karena kecanggihan mereka di dalam membuat istilahnya perilaku kejahatan itu sendiri itu menyebabkan masyarakat banyak yang tertipu gitu loh. Misalnya tadi dijelaskan kalau sertifikat PTS sudah jadi, tapi mereka ditahan, masyarakat tahunya belum jadi, padahal itu sudah jadi. Tapi nanti ujung-ujungnya sertifikatnya itu diganti namanya. Kalau namanya seseorang A nggak diganti namanya seorang B yang atas itu mungkin ada alatnya untuk menggantinya. Nanti itu silahkan kepolisian lah yang akan mengungkap itu. Bisa dijelaskan oleh Pak Mulyan. Kepolisian ya Pak Mulyan. Nah, yang kedua menurut saya ini kan publik melihat seperti fenomena gunung es. Karena apa? Karena yang di bawah itu kelihatannya masih banyak gitu. Ini kan yang ditangkap-tangkap ini kan kelihatan kecil. Selalu publik melihat seperti itu. Karena apa? Karena kan sebelumnya oleh menteri sebelumnya dengan kementerian sekarang belum banyak berubah gitu, malah jumlah ketemuannya banyak, berarti kan selama ini pembenahan di internal BPN, karena pintu gerbangnya di BPN, pintu masuknya itu di situ. Kalau itu bisa diselesaikan, kalau itu bisa selesai clear ya itu mestinya clear. Tetapi kan persoalannya ini jangan sampai nanti Satgas yang melakukan istilahnya pemberantasan ini itu kesannya jadi masuk angin di tengah jalan, kan itu yang dikhawatirkan itu. Kalau ini memang tegas terus, saya rasa bisa itu sampai pada titik minimal. Artinya itu tidak bersifat sementara lah. Kalau misalnya nanti masuk angin, nah yang terjadi kemudian ini istilahnya mereka makin berani. Yang jadi masalah sekarang ini model baru kan ada illegal access itu. Illegal access itu artinya dia bisa menjebol ya kan akun yang ada di BPN itu. Nah, dengan cara menjebol ini kan suatu kecanggihan. Mungkin bayang kita hacker ya, tapi kan yang terbayang di publik adalah kalau begitu mesti ada namanya kolusi lah, paling ada kong kali kong antara oknum lah kita sebutnya oknum ya di BPN itu dengan orang yang di luar, karena kelompok-kelompok pencari keuntungan ini kan kelompok disebut mafia. Nah mungkin jaringannya antar ini mesti saling mengenal itu. Nanti kita tanyakan sama Pak Polisi apakah itu ada jaringannya saling kenal antara orang itu saling kenal. Yang ketiga menurut saya ini memang selama ini yang namanya pengawasan dari berbagai layer termasuk dulu juga zaman Pak Menteri Pak Safyan Jalil sudah ada 127 itu yang sempat istilahnya ambil tindakan tegas. Tapi tetap aja itu masih muncul lagi. Nah, artinya yang kita lihat bahwa persoalan ini kan persoalan di moral hasrat di para pegawai. Kalau misalnya karena persoalannya kan sekarang lebih cenderung canggih dalam arti itu modusnya baru yang dikatakan tadi. Artinya di situ kolusi dengan pihak oknum di BPN. Berarti kan sumbernya ada di BPN itu yang harus kita berikan satu reformasi lah kira-kira dibenahi gitu. Baik Pak Trubus. Nanti mungkin Pak Hari bisa berikan tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Trubus bahwa BPN ini kemudian jangan sampai menjadi pintu masuk dari para mafia tanah ini. Dan satu lagi harapannya Pak Hari, bahwa jangan sampai kemudian nanti Satgas anti mafia tanah ini jadi masuk angin di tengah jalan. Tapi sebelum nanti Pak Hari kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, saya akan bawa Anda pemirsa untuk bisa mendengarkan juga bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal ini. Rekan kami Andi Kumala siap mengabarkan untuk Anda. Silakan Andi Kumala. Ya, terima kasih Putri. Tentu dengan maraknya mafia tanah, dengan ditangkapnya sejumlah oknum pejabat di BPN juga, dan juga sejumlah pihak yang terlibat bersama dengan mereka, kita ingin meminta tanggapan warga bagaimana melihat kasus ini atau fenomena ini. Saya sudah bersama dengan 2 orang warga Makassar untuk meminta tanggapan mereka. Selamat malam Pak Mulyadi. Selamat malam Bu. Ya, Pak, mungkin bisa menanggapi nih kasus mafia tanah sedang marak ditangani oleh kepolisian dan sudah ditetapkan 30 tersangka dan diantaranya adalah pejabat BPN Pak. Ya. Jadi harapan kita ke depannya untuk BPN ya setidaknya harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Jangan hanya mencatat begitu terus di kemudian hari timbul lagi masalah-masalah. Jadi persoalan ini sebenarnya tidak baru, maksudnya sudah lama yang begitu. Cuman BPN yang kita anggap sebagai lembaga yang mampu menangani masalah kasus-kasus tanah ini tidak bisa diharapkan terlalu jauh.
artinya harapan kami ke depan, BPN itu bekerja sesuai dengan tupoksi. Jadi tidak asal membuat sertifikat saja, karena banyak sekali kasus-kasus yang ada di masyarakat, ada sertifikat di atas sertifikat. Seperti kasus kebun binatang itu kan sudah ada juga yang ditangkap, tapi tetap juga berpolemik di masyarakat. Jadi kiranya kalau memang ini dibutuhkan, harus memang ada perombakan di PBN, utamanya tentang kinerja yang lebih bagus lah. Berarti harus memperbaiki kinerja dari BPN-nya. Ya. Baik, Pak Mulyadi, terima kasih. Saya ingin minta tanggapan dari perwakilan perempuan ya. Di sini ada Mbak Anita. Selamat malam, Mbak Anita. Ya, selamat malam. Ya, kasus mafia tanah yang sedang marak saat ini. Jadi menurut saya kasus mafia tanah ini sangat merugikan ya bagi masyarakat, apalagi banyaknya oknum yang dari aparat BPN yang terlibat. Dan juga saya pernah baca di salah satu media, ternyata di Sulawesi Selatan ini banyak kasus mafia tanah. Jadi saya berharap kepada pemerintah dan aparat kepolisian terus memberantas mafia tanah ini. Ya. Baik, menurut Anda sulit tidak untuk memberantas mafia tanah ini? Menurut saya tidak sulit, apalagi pemerintah dan kepolisian terus bekerja sama dan terus menggenjot siapa-siapa saja yang ada di dalam kasus tersebut. Baik. Nah, saya kembali dulu ke Pak Mulyadi. Satu pertanyaan lagi, Pak Mulyadi. Menurut Anda, bagaimana seharusnya penanganan? Apakah memungkinkan ditangani atau diberantas mafia tanah ini jika pejabat BPN sendiri ikut terlibat? Sebenarnya bisa-bisa saja. Karena kan artinya hukum itu tidak ada yang kebal hukum. Jadi untuk aparat penegak hukum, ya jangan tebang pilih lah. Kalau memang terlibat maupun aparat BPN itu ya tangkap aja. Karena kan artinya gampang jadi dapat itu untuk mafia tanah. Karena semua berkas-berkas yang dipakai untuk memalsukan itu kan rata-rata memang semua dibuat-buat, artinya palsu. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih Pak Mulyadi dan juga Anita, terima kasih. Itu tadi tanggapan warga di Makassar terkait dengan kasus mafia tanah yang sedang marak. Saat ini perlu ada pembenahan di tubuh BPN itu sendiri agar kasus seperti ini bisa diberantas. Kita kembali ke Putri di Jakarta. Terima kasih Andi Kumala atas laporan Anda dan juga sudah mengajak kami mengetahui sebenarnya bagaimana keyakinan dari masyarakat di sana untuk bisa menuntaskan masalah mafia tanah ini. Kita mungkin akan langsung menuju Pak Mulya. Pak Mulya masih bersama kami ya Pak? Baik, sepertinya masih ada kendala. Nah, kita akan perbaiki komunikasi. Baik, nah kita mungkin menuju ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari mungkin bisa berikan pendapat, tadi sudah sempat saya singgung di awal. Bagaimana kemudian masyarakat tadi juga sudah Bapak dengarkan tentunya ini menganggap bahwa BPN sebagai pintu gerbang ataupun celah masuknya para mafia tanah. Yang juga harapannya disampaikan oleh Pak Trubus, jangan sampai Satgas Mafia atau Satgas Anti Mafia Tanah ini di tengah jalan menjadi masuk angin Pak. Silakan Pak Hari. Ya, persoalan atau permasalahan kepamukan ini kan sudah mendapatkan atensi yang cukup besar atau bahkan sangat besar dari Bapak Presiden. Dan 4 tahun yang lalu Satgas Anti Mafia Tanah ini dibentuk. Nah, ketika kemudian baru belakangan atau di hari-hari ini beberapa kasus itu mencuat ke permukaan, mencuat ke ranah publik, itu justru merupakan adalah buah dari kerjasama yang baik Kementerian ATR BPN bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini juga seiring dengan pergantian menteri di Kementerian ATR BPN. Nah, Kementerian ATR BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi Cahyanto yang baru sekitar 1 bulan yang lalu, sejak dilantik pun beliau sudah banyak turun ke lapangan, memastikan dan meninjau ke kantor wilayah maupun ke kantor pertanahan nasional di tingkat kabupaten kota untuk melihat sendiri permasalahan-permasalahan di lapangan, memberikan arahan, instruksi dan menekankan pada seluruh jajarannya untuk patuh terhadap aturan hukum dan hanya tunduk pada perintah beliau. Karena perlu digarisbawahi, Kementerian ATR BPN itu struktur organisasinya vertikal, ya, seperti militer maupun polisi.
hanya ada satu komando, oleh karenanya itu kepada menteri. Nah, oleh karena itu juga kenapa dalam hal mengatasi masalah-masalah pertanahan ini, Presiden menunjuk Pak Hadi sebagai mantan Panglima. Karena itu tadi, karena sistem organisasinya mirip-mirip dengan tentara dan polisi. Nah, oleh karena itu ada rencana besar dari programnya Pak Hadi ke depan untuk menata kembali Kementerian ATR BPN, baik dari sisi SDM-nya maupun seluruh instrumen yang terkait di dalamnya, serta mempererat kerjasama di semua kementerian terkait dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Karena ini ranah hukum, maka kerjasama baik dibangun bersama dengan Polri dan Kejaksaan. Tapi di sisi lain juga Bapak Menteri Hadi Cahyanto banyak berkunjung ke kementerian dan lembaga yang lain, karena pada di lapangan itu banyak ditemukan ada keterkaitan persoalan-persoalan masalah pertanahan itu dengan kementerian maupun lembaga negara yang lain. Baik Pak Hari, nanti kita akan bahas, Pak Trubus juga bisa berikan pandangannya, termasuk saya juga masih penasaran sebenarnya Pak Trubus, kan apa yang dilakukan oleh para pelaku itu kemudian sehingga menyimpan sertifikat begitu lama, apalagi Pak Trubus sudah katakan jangan-jangan diganti namanya atau memiliki alat untuk bisa mengganti tersebut. Nanti AKP Mulya akan bisa menjelaskan kepada kita akan bahas lanjutannya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.